Sebuah lembaga asal Inggris memprediksi nasib Indonesia jika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Lembaga asal Inggris yang mengulas tentang nasib Indonesia jika dipimpin oleh Prabowo adalah Chatham House dengan judul artikel Continuity Prabowo Means Change for Indonesia. Opini ini ditulis oleh Direktur Asia Pasifik Ben Bland yang mengawali opininya dengan berkisah tentang apa yang dia rasakan ketika makan malam bersama Prabowo pada tahun 2013 lalu. Dalam pernyataannya tahun itu Prabowo mengatakan akan mengguncang dunia apabila dirinya terpilih jadi orang nomor satu di Indonesia. Ia kemudian menulis bahwa Prabowo akan mempunyai instingnya sendiri dalam hal memerintah, meskipun hanya ada sedikit pembahasan rinci mengenai kebijakan dalam kampanyenya. Misal di bidang ekonomi, Prabowo kemungkinan akan melanjutkan dorongan kontroversial Jokowi untuk membangun ibu kota baru senilai 33 miliar US dollar di hutan Kalimantan. Selain itu, ia juga memiliki keinginan yang sama dengan Presiden Jokowi untuk mengubah Indonesia menjadi negara industri modern dan bukan sekedar eksportir komoditas mentah seperti nikel, bauksit, dan minyak sawit. Namun, seperti Prabowo tidak akan fokus seperti Jokowi dalam menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur. Dan masih belum jelas bagaimana Prabowo akan menyeimbangkan rencananya yang berpotensi memakan banyak biaya untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam hal pangan dengan posisi fiskal dan moneter negara yang terbatas. Ulasan tersebut juga menyoroti apa yang mungkin dilakukan Prabowo terhadap KPK. Menurut artikel itu, check and balance demokrasi terkikis di bawah kepemimpinan Jokowi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dikurangi dan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dibatalkan sehingga Gibran bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sebelumnya, Prabowo telah mencela biaya yang tidak perlu dan kompleksitas demokrasi di Indonesia, dan banyak aktivis hak asasi manusia khawatir tentang apa yang mungkin ia lakukan jika ia mewarisi sistem tersebut. Tumbuh besar di London, Zurich, dan Kuala Lumpur, mantan jenderal ini kemungkinan besar akan menjadi presiden yang sangat berbeda di kancah internasional. Jokowi tidak menyukai formalitas pertemuan puncak diplomatik, tidak pernah menghadiri sidang umum PBB secara langsung, dan berpendapat bahwa kebijakan luar negeri harus dipusatkan pada peningkatan perdagangan dan investasi. Prabowo adalah seseorang yang fasih berbahasa Inggris dan menyukai pusat perhatian dunia, namun dalam pidato nasionalnya, ia sensitif terhadap anggapan remeh dari kekuatan asing. Meskipun ia tidak mungkin membatalkan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang independen dan non-blok. Prabowo akan membawa gayanya sendiri yang antusias namun tidak dapat diprediksi, seperti yang dibuktikan dengan rencana perdamaian untuk Ukraina yang ia ungkapkan secara tergesa-gesa pada konferensi pertahanan beberapa waktu lalu. Seorang ahli taktik cerdas yang telah berupaya untuk menjadi presiden setidaknya selama 2 dekade, Prabowo memanfaatkan keinginan masyarakat Indonesia untuk melihat kelanjutan kebijakan Jokowi dan keinginan Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya setelah ia mundur. Namun ketika ia sudah mendapatkan kekuasaan, Prabowo kemungkinan ingin menentukan agendanya sendiri. Sebuah lembaga Inggris memprediksi nasib Indonesia jika Prabowo Subianto resmi menjadi presiden. Lembaga bernama Chatham House itu mengunggah artikel pada Kamis 15 Februari 2024. Di dalamnya ada opini ditulis Direktur Asia Pasifik Ben Bland, diawali dengan cerita apa yang ia rasakan ketika makan malam bersama Prabowo pada tahun 2013 lalu. Dalam pernyataannya, tahun itu Prabowo mengatakan akan mengguncang dunia, mencegah Indonesia jadi negara gagal jika terpilih jadi presiden. 11 tahun kemudian dalam quick count, Prabowo kemungkinan besar menang di Pilpres 2024. Prabowo membentuk aliansi tak terduga dengan lawannya dahulu, Jokowi. Ben Bland lalu menulis bahwa Prabowo akan mempunyai instingnya sendiri dalam hal memerintah nantinya. Misal di bidang ekonomi, Prabowo kemungkinan akan melanjutkan kerja Jokowi membangun ibu kota baru senilai 33 miliar dolar di hutan Kalimantan. Prabowo juga memiliki keinginan yang sama dengan Jokowi, mengubah Indonesia jadi negara industri modern dan bukan sekedar eksportir komoditas mentah seperti nikel, bauksit, dan minyak sawit.
Namun sepertinya Prabowo tidak akan fokus seperti Jokowi dalam menarik investasi dan mengembangkan infrastruktur. Jika Prabowo mulai menjabat pada Oktober 2024, ia kemungkinan akan memerintah sesuai keinginannya, bukan sebagai wakil Jokowi. Jokowi mungkin akan tetap dapat dukungan publik yang tinggi meski tak jadi presiden. Namun hal itu tidak akan secara otomatis menghasilkan pengaruh politik. Kemudian begitu Prabowo berkuasa di kursi kepresidenan, para pemimpin partai dan taipan politik yang mendukung Jokowi kemungkinan besar